Bab 1119, Kenikmatan Visual. Hai MPH, siapa suruh kamu melihat Jenny dan Caroline? Aku tidak akan menutup telepon. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa bertahan, pikir Angel di dalam hati. Valentino merasa bahwa wajahnya sudah pegal, tapi dia sama sekali tidak bergerak. Valentino, kenapa kamu tidak bicara lagi? Apakah kamu melihat kami bertiga? Tanya Angel. Valentino tetap diam dan tidak bergerak. Berhenti berpura-pura, kamu bisa mendengar suaraku, kan? Tanya Angel lagi setelah tertegun sejenak. Valentino masih tetap diam seolah-olah jaringan internetnya benar-benar lambat. Kakak, jangan-jangan sinyal di tempat kakak ipar kurang bagus, jadi panggilannya terjeda. Kalau begitu, mungkin dia juga tidak bisa melihat kita. Kata Jenny sambil perlahan menegakkan tubuhnya. Tapi selimut di tubuhnya masih menutupi tubuhnya dengan rapat. Aduh, bisakah kamu mendengarku? Sinyal di sini buruk sekali. Aku akan meneleponmu lagi di luar. Valentino mengambil kesempatan untuk bergerak, kemudian mengatakan itu dan hendak menutup panggilan. Kak Tommy, tunggu. Sudah tidak terjeda, sudah tidak terjeda. Caroline hendak keluar dari selimut, tapi kemudian dia juga menyusut kembali dengan cepat. Kegirangannya saat melihat Valentino itu sulit untuk dijelaskan, membuat Caroline sulit untuk tetap tenang. Ah, kalian berdua juga di sana, ya? Sinyalku buruk sekali. Valentino terbatuk, lalu berkata seolah-olah dia baru saja melihat kedua gadis itu. Kakak ipar, apakah kamu tidak melihat kami barusan? Tanya Jenny dengan bingung. Barusan? Layarku terjeda sejak tadi. Aku hanya melihat Angel, memangnya kenapa? Tanya Valentino dengan ekspresi bingung. Lalu, kenapa ada darah di hidungmu? Tanya Caroline sambil memutar mata besarnya. Benarkah? Valentino sedikit takut, kemudian refleks menyentuh bawah lubang hidungnya. Namun, tidak ada darah sama sekali di sana, semuanya bersih. Pada saat itulah, Valentino sadar bahwa dia telah ditipu oleh Caroline. Apakah kamu benar-benar tidak melihat mereka? Angel juga bertanya. Dia masih sedikit ragu. Meskipun hubungan Valentino dengan mereka bertiga memang sangat akrab. Namun, hal seperti ini memang akan sedikit memalukan. Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Jawab Valentino dengan nada yang sangat serius. Baiklah kalau begitu. Kakak ipar, apa kabarmu di sana? Tanya Jenny dengan santai. Valentino menjawab lumayan baik sambil tersenyum. Kemudian, Jenny menanyakan beberapa pertanyaan lagi mengenai kehidupan di sana. Semua hal yang dia tanyakan adalah hal-hal sepele. Tepat ketika Valentino baru saja merasa lega, Jenny tiba-tiba bertanya. Kakak ipar, menurutmu dada siapa yang lebih besar, aku atau Caroline? Valentino menyalakan sebuah rokok, kemudian menjawab tanpa berpikir panjang. Kamu, punyamu lebih besar. Caroline masih, belum tumbuh. Valentino merasa semakin gugup saat menjawabnya. Pada detik berikutnya, dia tiba-tiba menatap layar ponsel dengan mata terbelalak. Sesuai dugaannya, ketiga wanita di layar itu langsung melebarkan mata mereka dan menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Plak! Sudut mulut Valentino berkedut. Rokoknya jatuh ke atas kasur, lalu dia buru-buru memungutnya. Kali ini Valentino tidak bisa menyembunyikannya lagi, semuanya telah terbongkar. Kurasa aku perlu menjelaskan ini. Kata Valentino dengan pelan. Tidak perlu dijelaskan. Ketiga gadis itu berkata dengan serempak. Meskipun terpisah oleh layar, Valentino tetap bisa merasakan rasa intimidasi yang sangat kuat itu. Apa-apaan ini, Valentino ingin sekali menampar dirinya sendiri. Dia tidak seharusnya menjawab pertanyaan dari Jenny itu. Jenny jelas-jelas ingin menjebaknya, tapi dia malah masuk ke dalam jebakan itu tanpa ragu. Kak Tommy,
karena kamu sudah melihat seluruh tubuhku dan Kak Jenny, kamu harus bertanggung jawab pada kami. Kata Caroline dengan serius sambil melebarkan kedua matanya. Caroline malah tidak merasa malu. Mereka telah tumbuh bersama sejak kecil dan bahkan pernah mandi bersama. Valentino menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Aku juga tidak menyangka kalau kalian akan berpakaian setipis itu, kemudian tiba-tiba muncul di depan kamera. Jelas Valentino dengan suara pelan. Kak Angel sedang hamil, dia tentu saja tidak boleh berpakaian terlalu ketat. Oleh karena itu, kami semua tidak menyarankannya untuk tidur dengan mengenakan piyama. Jelas Caroline. Tapi kenapa kalian ada di kamar Angel dan berpakaian setipis itu? Valentino sedikit pusing. Karena Kak Angel terlalu kesepian sendirian, jadi kami datang untuk menemaninya. Untuk masalah pakaian, lagi pula kami semua adalah wanita. Bahkan kalau kami telanjang sekalipun, itu juga tidak apa-apa, kan? Perkataan Caroline cukup logis, Valentino langsung diam setelah mendengarnya. Oke, kalian benar. Apapun yang kalian katakan itu benar. Valentino terpaksa harus menyerah. Dia tidak tahu apakah ini sebuah kebahagiaan atau kesedihan bisa bertemu dengan ketiga wanita ini. Astaga, dulu aku tidak tahu ternyata Kak Tommy semesem itu. Dia bahkan tidak melepaskan kita berdua. Kata Caroline sambil menyusutkan tubuhnya ke dalam selimut. Ekspresi Valentino langsung berubah menjadi dingin, lalu menggunakan tatapan matanya untuk mengancam Caroline. Baiklah, jangan bicarakan itu lagi. Valentino, bagaimana kondisimu di sana? Pada akhirnya, Angel tetap harus membantu Valentino untuk menangani situasi ini. Masalah sudah terjadi, apalagi yang bisa Angel lakukan? Valentino memang telah melihat semuanya. Angel tidak mungkin meminta Valentino untuk mencongkel matanya sendiri, kan? Cukup baik, semuanya baik-baik saja. Valentino terbatuk, kemudian mulai mengobrol dengan ketiga wanita itu dan saling menjelaskan situasi di tempat mereka masing-masing. Sementara di sisi lain, di salah satu rumah sakit tersier Kota Makmur, Christo dan Rujin sedang diobati oleh dokter. Ekspresi wajah mereka semuanya terlihat buruk. Terutama ekspresi Rujin, matanya menunjukkan ekspresi muram seolah-olah dia ingin memakan orang. Dokter juga tahu bahwa kedua tuan muda besar itu tidak boleh disinggung, jadi dia selalu berhati-hati dalam mengobati mereka. Setelah selesai mengaplikasikan obat, dia pun buru-buru keluar dari bangsal. Tuan muda Rujin, pasukanku sudah beraksi. Aku akan membuat Addison menyesali perbuatannya. Beraninya dia mendukung Lano. Kali ini, aku akan membuatnya sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Kata Christo sambil menggertakkan giginya. Hai MPH! Bukannya Lano berani melawan karena ada dukungan Addison. Tanpa Addison, dia bukanlah siapa-siapa di Kota Makmur. Apakah kamu sudah menyelidiki kejadian di konferensi judi batu? Kenapa Supervisor Xavier memperlakukan Lano dengan sangat sopan? Tanya Rujin sambil mendengus dingin. Masalah itu telah diselidiki. Salah satu penyelenggara konferensi judi batu adalah sebuah asosiasi bernama Asosiasi Barang Antik Kota Vero. Dan Lano adalah anggota dari Asosiasi Barang Antik Kota Vero. Oleh karena itu, Supervisor Xavier menghormatinya. Jelas Christo dengan cepat. Hai MPH! Memangnya apa yang hebat dari Asosiasi Barang Antik? Apalagi anggota di dalamnya, mereka bahkan bukanlah apa-apa. Rujin merasa semakin kesal saat memikirkan hal itu. Rujin tidak hanya kehilangan giok batu naga, tetapi juga dihajar secara cuma-cuma. Sungguh memalukan. Tuan muda Rujin, aku dengan Asosiasi Barang Antik Kota Vero itu lumayan hebat. Kata Christo pelan. Lumayan hebat? Hanya ada 7 keluarga yang paling kuat di Kota Makmur, kekuatan pasukan lain semuanya harus minggir. Selain 3 keluarga besar dan keluarga Winsley, siapa lagi yang keluarga Duni takuti? Rujin semakin marah saat memikirkannya. Bab 1120, Identitas. Itu benar.
Kristo mengangguk, lalu berkata, "Tuan Muda Rujin, aku sudah menemukan alamat tempat tinggal Lano. Bagaimana kalau aku mengutus beberapa orang untuk menangkapnya agar kamu bisa melampiaskan amarahmu?" Tanya Kristo dengan hati-hati. Meskipun kemampuan Valentino cukup baik dan mampu melawan 20 orang sendirian, namun pasukan Kristo paling tidak kekurangan orang. Jika 20 orang tidak cukup, mereka akan mengutus 40 orang. Jika 40 orang tidak cukup, mereka akan mengutus 100 orang. Di dunia kota makmur, mereka adalah tuan rumah terkuat. Bahkan jika Valentino benar-benar sangat kuat, mereka juga bisa menangkapnya dengan mudah. Mata Rujin terlihat kejam. Dia tentu saja ingin menangkap Valentino sekarang juga dan membalas dendam hari ini. Namun, Rujin tahu bahwa sekarang masih belum saatnya. Besok adalah perjamuan ulang tahun Tuan Besar Winsley. Kita tidak boleh membuat masalah di saat seperti ini. Kita bicarakan lagi hal ini setelah perjamuan berakhir besok. Kali ini, aku tidak akan memberi Valentino kesempatan untuk menyesal sedikit pun. Rujin menggertakkan giginya hingga berdetak keras dan tinjunya pun mengepal lebih erat. "Baik, Tuan Muda Rujin. Aku mengerti." Kristo mengangguk dan tidak banyak bicara lagi. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Arisan menyetir secara pribadi untuk menjemput Valentino, kemudian mereka pergi ke kediaman keluarga Winsley bersama-sama. Perjamuan ulang tahun Tuan Besar Winsley tidak diselenggarakan di hotel luar, melainkan di dalam kediaman keluarga Winsley sendiri. Namun bagi kediaman keluarga Winsley yang seluas itu, ia tentu saja mampu menampung seluruh tamu yang hadir. Ketika Valentino dan Addison tiba, sudah ada banyak mobil mewah yang diparkir di depan gerbang. Valentino melangkah turun dari mobil di bawah pimpinan Addison dan langsung tertarik oleh pemandangan di depannya. Kediaman keluarga Winsley adalah sebuah rumah gabungan 4 sisi yang sangat luas dan mereka juga memiliki sebuah halaman besar di depannya. Rumah gabungan 4 sisi adalah bangunan yang berciri khas di kota makmur. Di kota makmur yang mahal ini, orang yang mampu memiliki kediaman sebesar itu pasti tidak hanya sekadar kaya. Jika kamu ingin tinggal di tempat seperti itu, kamu harus memiliki kekayaan dan kekuasaan. Tidak boleh kurang satu pun. Keluarga Winsley dapat tinggal di sini dengan tenang. Hal itu telah membuktikan kedudukan keluarga Winsley di kota makmur. Pada saat ini, sudah ada banyak mobil mewah yang diparkir di depan gerbang kediaman keluarga Winsley. Mobil paling murah juga bernilai mulai dari 2 miliar. Orang yang berhak menghadiri perjamuan ulang tahun Tuan Besar Winsley pasti adalah orang yang kaya dan agung. Semuanya adalah tokoh yang beridentitas cukup besar di kota makmur. Kali ini, Valentino dan Addison tidak menemui kesulitan saat memasuki halaman keluarga Winsley. Addison mengeluarkan 2 kartu undangan. Setelah petugas pemeriksa kartu identitas memastikan identitas mereka, dia pun mengizinkan mereka berdua masuk ke dalam ruangan. Mereka tentu saja juga harus melewati berbagai macam alat pemeriksaan. Tidak ada yang boleh membawa senjata saat memasuki kediaman keluarga Winsley, baik itu senjata dingin maupun senjata api. Bagaimanapun juga, ada banyak tokoh besar yang berkumpul di kediaman keluarga Winsley hari ini. Tidak boleh terjadi kesalahan sama sekali. Setelah memasuki kediaman keluarga Winsley, Valentino akhirnya tidak tahan untuk menghela napas pelan. Keluarga Winsley memang layak menjadi pemimpin dari 4 keluarga kecil. Dekorasi rumah serta tingkat kemewahannya benar-benar sangat mewah, tapi juga tidak terlalu berlebihan dan malah terasa sangat nyaman. Pada saat ini, halaman sudah penuh dengan orang-orang. Suasana terlihat sangat ramai. Ada banyak meja panjang yang diletakkan di tengah halaman. Di atas meja, terletak beberapa minuman teh dan anggur yang dibuat dengan indah. Beberapa tokoh yang terlihat jelas tidak sederhana, masing-masing memegang segelas anggur di tangan mereka sambil berbicara dengan orang di sebelah mereka dengan pelan dan diam-diam menunggu sesuatu. Bahkan ada juga beberapa orang yang pernah Valentino temui di televisi. Ketika Tuan Besar Winsley mengadakan perjamuan ulang tahun, banyak orang yang berstatus tinggi di kota makmur datang untuk mengucapkan selamat kepadanya. Bahkan jika hubungan mereka tidak baik, mereka juga tetap harus berpura-pura.
Tuan Valentino, saya akan pergi untuk menyapa beberapa orang terlebih dahulu. Silakan Anda berjalan-jalan sendiri. Setelah melihat beberapa orang yang dikenal, Addison pun berkata kepada Valentino, "Perjamuan ulang tahun akan dimulai nanti. Baik, pergilah." Valentino mengulurkan tangannya untuk mengangkat anggur dan kemudian hendak mencari sebuah tempat untuk duduk. Tak perlu diragukan lagi, ini adalah tempat yang baik untuk membangun relasi dengan orang lain. Siapapun yang dikenal, semuanya akan memberikan bantuan yang besar untuk diri sendiri. Namun, Valentino tidak berniat untuk menahan malu dan mendekati orang-orang itu. Ada beberapa interaksi sosial yang sama sekali tidak berarti. Tuan Besar Wijaya pernah berkata bahwa ketika kamu cukup kuat dan besar, orang-orang akan berinisiatif untuk datang mencarimu sendiri. Intinya maksud dari kalimat itu adalah jika kamu mekar, kupu-kupu akan datang sendiri. Lanau, kamu juga datang? Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang terkejut dan kaget. Valentino menoleh dan menemukan bahwa orang itu adalah Jocelyn. "Iya, kamu juga datang," kata Valentino sambil mengangkat gelas anggur ke arah Jocelyn. Jocelyn mengatakan sesuatu kepada beberapa gadis di sampingnya, kemudian berjalan cepat ke arah Valentino. "Tentu saja, kita, para anak muda, tentu saja harus hadir dalam perjamuan ulang tahun kakek Winsley. Aku tidak menyangka masih bisa bertemu denganmu di sini," kata Jocelyn dengan ekspresi terkejut. Kemarin Jocelyn juga berpikir untuk mengundang Valentino, tapi setelah dipikir-pikir, dia akhirnya menyerah. Karena tidak semua orang boleh menghadiri perjamuan ulang tahun Tuan Besar Winsley. Bahkan orang dengan identitas seperti Addison juga sangat sulit. Jadi, Jocelyn benar-benar terkejut dan kaget saat dia melihat Valentino di sini sekarang. "Kalau begitu, apakah keluarga lain juga akan datang?" tanya Valentino pelan, sedangkan sudut mulutnya melengkung. Valentino penasaran apakah bengkak di wajah Kristol dan Rujin sudah membaik atau belum. "Aku tidak tahu tentang 3 keluarga besar, tapi 4 keluarga kecil seharusnya semuanya akan datang, karena keluarga Winsley adalah ketua dari 4 keluarga kecil," jelas Jocelyn dengan pelan. Valentino mengangguk. Jika anggota dari 3 keluarga besar juga datang, maka dia akan selangkah lebih dekat dari rencananya. "Jocelyn, siapa dia?" Beberapa gadis yang berbicara dengan Jocelyn sebelumnya juga berjalan kemari. "Dia adalah teman yang aku kenal saat berlibur, namanya Lano Wijaya." Jocelyn menjelaskan terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan beberapa gadis itu kepada Lano. Para gadis itu benar-benar adalah nona muda yang kaya dan cantik. Didengar dari perkenalan Jocelyn, mereka semua adalah putri dari 4 keluarga kecil, jadi identitas mereka tentu saja tidak rendah. Namun, keangkuhan alami di wajah mereka membuat Valentino merasa sangat tidak nyaman. "Kenal saat berlibur?" Para gadis itu menunjukkan ekspresi terkejut. Bisa mengenal Jocelyn bukanlah sesuatu yang hebat, tapi jika dia berhak menghadiri perjamuan ulang tahun Tuan Besar Winsley, itu berarti dia tidak sederhana. Namun, berdasarkan penglihatan mereka yang tajam, mereka masih saja tidak terlalu menghormati Valentino setelah melihatnya sejenak. Berdasarkan penilaian mereka, mereka mampu mengidentifikasi latar belakang dan kedudukan seseorang secara garis besar hanya dengan melihat gerakan, ekspresi, nada bicara dan cara berpakaian orang itu dalam sekilas. Valentino beraura sangat biasa, dia tidak terlihat seperti putra dari keluarga besar. Apalagi di kota makmur yang sebesar ini, belum ada keluarga besar yang bermarga Wijaya. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak berkata apa-apa untuk menunjukkan penghinaan kepada Valentino, mereka juga tidak akan terlalu memedulikannya. Namun, mata salah satu gadis di antaranya berbinar dan menatap Valentino dengan tidak senang. Valentino meliriknya sejenak. Jocelyn berkata bahwa gadis itu bernama Eva Limindo, tampaknya dia adalah orang dari keluarga Limindo. Entah itu adik sepupu, kakak sepupu atau semacamnya dari Kristo. Oleh sebab itu,
Valentino juga bisa menebak bahwa alasan Eva bersikap seperti itu padanya pasti karena Kristo pernah membicarakan tentang dirinya kepada gadis itu. Jocelyn, biar ku beritahu padamu, hati manusia sekarang sulit ditebak. Kita tidak boleh sembarangan berteman. Ada beberapa orang yang sebenarnya bermuka dua. Bisik Eva di telinga Jocelyn dengan pelan. Eva, apa yang kamu pikirkan? Kami adalah teman biasa. Balas Jocelyn dengan sedikit kesal. Teman biasa juga tidak boleh. Kalian tetap harus menjaga jarak. Kita tidak perlu berbaur dengan orang yang berbeda lingkungan dengan kita. Kata Eva sambil melirik Valentino. Dua gadis lainnya tentu saja akan mendukung Eva. Karena kesan pertama mereka terhadap Valentino juga kurang baik. Bagaimanapun juga, Valentino sedang mengenakan topeng sekarang. Jadi wajahnya terlihat biasa saja dan tidak ada yang menarik darinya. Hal yang terpenting adalah identitas. Mereka memang tidak tahu dari mana Valentino mendapatkan kartu undangan perjamuan ulang tahun ini, tapi di kota makmur yang luas ini, tidak ada nama keluarga Wijaya. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Lanau tidak berlatar belakang kuat di kota makmur ini. Kalian tenang saja. Kalian kenal Addison, kan? Lanau adalah temannya, dia bukan orang yang tidak beridentitas jelas. Jelas Jocelyn sambil tersenyum. Setelah berbicara dengan Tuan Besar Arine, Jocelyn sudah mengerti gaya tindak Valentino yang rendah hati. Addison? Salah satu gadis sedikit terkejut. Meskipun Addison adalah orang luar kota, dia juga lumayan terkenal di kota makmur. Namun, hal ini tetap tidak bisa membuat mereka lebih menghormati Valentino. Cabang grup global di kota makmur datang untuk merayakan acara ulang tahun. Tiba-tiba terdengar suara sambutan dari luar gerbang, membuat semua orang di dalam halaman menoleh ke sana secara serempak. Grup global? Perusahaan itu benar-benar adalah perusahaan tingkat internasional. Meskipun kota makmur bukan wilayah kekuasaan grup global, dari segi kemampuan, banyak perusahaan di kota makmur masih kalah dari grup global. Karena tidak peduli sehebat apapun perusahaan lokal kota makmur, mereka juga hanya hebat di kota makmur saja. Sedangkan grup global adalah grup internasional yang terkenal di seluruh dunia. Oleh sebab itu, halaman tiba-tiba menjadi hening dan semua orang memandang ke arah gerbang. Bahkan para teman Jocelyn itu juga memandang ke arah gerbang dengan ekspresi terkejut. Bab 1121, berteman tergantung pada identitas. Banyak orang membicarakannya, grup global ini sebenarnya ada di kota makmur, tapi relatif merendah. Mereka berkembang secara diam-diam, jarang berpartisipasi dalam urusan antar kekuatan utama di kota makmur. Lagi pula, di tempat seperti kota makmur ini, semua orang saling melindungi, hubungan antar kekuatan sangat rumit. Jika secara tidak sengaja memihak di tim yang salah, mereka mungkin akan mengalami bencana. Karena itu, grup global selalu mengambil sikap bijaksana untuk melindungi diri sendiri, tidak pernah sengaja mendekati kekuatan tertentu, juga tidak akan terlalu memisahkan diri dari yang lain. Namun, hari ini mereka malah datang berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahun keluarga Winsley. Hal ini sangat mengejutkan. Terlihat beberapa orang keluarga Winsley keluar dari rumah dan menyambut mereka di luar. Junior dari keluarga Winsley juga tidak berani mengabaikan orang-orang dari grup global. Valentino sedikit ragu, orang grup global mana yang akan datang? Semua tamu yang hadir menoleh ke arah pintu. Terlihat sekelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang yang semuanya mengenakan setelan jas dan sepatu kulit berjalan masuk dari luar. Pria paruh baya di paling depan itu berpotongan rambut yang disisir tinggi ke belakang serta mengenakan setelan biru tua. Dia berjalan dengan aura yang kuat. Sebagai manajer umum grup global cabang kota makmur, statusnya sudah diketahui jelas oleh semua orang. Setidaknya orang-orang yang hadir saat ini tidak sebanding dengan statusnya. Pak Jordan, selamat datang Pak Jordan. Seorang pria paruh baya dari keluarga Winsley buru-buru melangkah maju dan menyapanya. Dick Winsley, jangan begitu. Ini ulang tahun Tuan Besar Winsley. Aku datang mengganggu di kesempatan ini. Aku harap kamu tidak marah.
kata Jordan sambil tersenyum. Tidak, Pak Jordan. Keluarga Winsley sangat menyambut kehadiranmu. Pria paruh baya dari keluarga Winsley itu memimpin beberapa orang untuk mengajak Jordan masuk ke dalam. Jordan jelas tidak mengenal Valentino, dia lewat begitu saja di depan Valentino tanpa meliriknya. Valentino juga mengalihkan pandangannya. Di grup global, dia hanya kenal Jackson dan benar-benar tidak akrab dengan orang lain. Namun, meskipun Jordan ini adalah manajer umum cabang Kota Makmur, Jackson adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh benua. Statusnya jelas jauh lebih tinggi daripada Jordan. Jaslyn, ayo pergi. Jangan buang waktu di sini. Hari ini, ada banyak anak orang kaya Kota Makmur yang datang, kita bisa saling berkenalan. Eva mendesak ketika menyebutkan tentang buang waktu dia secara tidak sadar melirik Valentino. Seolah-olah berbicara dengan Valentino di sini benar-benar membuang-buang waktu mereka. Eva, aku akan berbicara dengan Lano di sini sebentar. Kalian bermainlah dulu. Tolak Jaslyn dengan sopan sambil tersenyum tipis. Apa yang bisa dibicarakan dengannya? Serius, hari ini adalah kesempatan baik untuk menjalin koneksi. Kita adalah sahabat, makanya aku baru bicara begitu. Meskipun Addison memiliki beberapa koneksi di Kota Makmur, keluarga Arine juga tidak perlu menjilatnya, kan? Eva sedikit mengerucutkan bibirnya dan terlihat meremehkan Valentino. Valentino yang berada di samping tidak berbicara, tapi dia merasa lucu di dalam hatinya. Ada pepatah yang mengatakan, satu keluarga pasti punya sifat yang mirip. Eva ini memang adiknya Kristo. Sikap angku ini sama persis dengan Kristo, bahkan melebihi Kristo. Namun, melihat penampilan Eva saat ini, Kristo jelas tidak memberitahu Eva kalau Valentino sudah menamparnya. Eva, bukan masalah menjilat, kita semua teman. Jaslyn jadi sedikit cemberut. Jaslyn tahu kalau Eva dan Kristo adalah keluarga, mereka biasanya memiliki hubungan yang cukup baik, jadi dia sebelumnya tidak banyak memikirkannya. Jika dia tahu dari awal, dia tidak akan memperkenalkan Valentino kepada mereka. Berteman juga harus lihat teman apa. Ada beberapa interaksi sosial yang tidak ada artinya. Memangnya apa identitas kita? Ada teman yang tidak hanya tidak bisa membantu kita, tapi juga akan menghalangi kita. Dengus Eva. Seorang wanita di sebelahnya segera menyambung percakapan dan berkata, Iya, menurutku apa yang dikatakan Eva masuk akal. Sebelumnya, aku juga kenal dengan seorang teman yang seperti Lano. Hasilnya, setiap beberapa hari sekali dia terus mencariku untuk pinjam uang atau minta bantuanku. Benar-benar menjengkelkan. Jaslyn mengerutkan dahinya lebih dalam dan berkata, Lano tidak pernah meminjam uang dariku atau minta bantuanku. Itu karena belum waktunya, kan? Cibir Eva. Rujin Duni dari keluarga Duni, Kristo Limindo dari keluarga Limindo datang untuk merayakan ulang tahun. Tiba-tiba, penjaga pintu menyambut lagi. Suara ini sekali lagi menarik banyak perhatian. Di antara 4 keluarga kecil di Kota Makmur, keluarga Arine, keluarga Limindo, keluarga Duni, semuanya telah datang ke kediaman keluarga Winsley. Mereka termasuk cukup menghormati keluarga Winsley. Meski hanya junior yang datang, para junior ini tentunya juga bisa mewakili sikap keluarga. Kedatangan Kristo dan Rujin membuat semua orang sibuk saling menyapa. Lagi pula, di Kota Makmur, 3 keluarga besar ini memiliki kekuatan kelas 1 dan diakui sebagai yang terkuat. Mereka tidak peduli dengan urusan dunia. Karena itu, bisa dibilang kalau 4 keluarga kecil yang memimpin Kota Makmur. Keluarga Limindo dan keluarga Duni secara otomatis menjadi objek sanjungan banyak orang. Jaslyn, sudah lihat belum? Begitu kakakku dan yang lainnya datang, penjaga pintu akan menyapanya. Sedangkan temanmu, tidak ada yang menyapanya saat dia datang. Mungkin saja mereka menyogok masuk dengan tebal muka. Eva berkata dengan meremehkan, suaranya tidak besar, tapi juga tidak kecil. Valentino juga mendengarnya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Tadi saat Valentino datang dengan Addison, penjaga pintu memang tidak menyebutkan nama mereka. Namun,
Valentino juga tidak merasa tidak puas. Nama Lano benar-benar tidak memiliki ketenaran dan kehormatan di kota makmur. Addison memang berusaha keras untuk mendapatkan surat undangan pesta ulang tahun keluarga Winsley. Rugin dan Kristo berjalan masuk dengan sekelompok pengawal berpakaian hitam. Harus dikatakan kalau keterampilan medis di kota makmur bagus, bengkak di wajah mereka semuanya sudah hilang. Jika tidak dilihat dengan cermat, tidak akan kelihatan apapun. Keduanya menanggapi sapaan orang banyak. Baru saja mau masuk ke dalam, mereka tiba-tiba melihat ke arah Valentino. "Lano, kamu juga berani datang?" Kristo tertegun sejenak, lalu berjalan mendatangi Valentino. Namun, di kesempatan seperti ini, Kristo pasti tidak akan berani menyerang Valentino, paling hanya menggunakan mulut saja. Rugin juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu Valentino di sini. Dunia benar-benar kecil. Namun, apa yang Valentino lakukan di sini? Hak apa yang dia miliki untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Besar Winsley? "Eva, Jocelyn, kalian di sini juga?" Kristo menyapa para wanita, Rugin juga mengangguk, mempertahankan sikap seorang pemuda dari keluarga kaya. "Iya, Kak. Ini temannya Jocelyn, kami sedang mengobrol sebentar di sini." Eva sedikit cemberut. "Teman apanya? Dia itu pecundang gila yang tidak tahu dari mana asalnya. Apa dia memenuhi syarat untuk berteman dengan kita? 4 keluarga kecil di kota makmur. Jocelyn, seleramu terlalu rendah." Kristo mendengus dingin, rasa jijiknya pada Valentino tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bab 1122, kamu yakin mau aku memukulku? Bagaimanapun, Kristo sudah menyinggung Valentino secara terang-terangan, jadi dia tidak akan menghormati Valentino lagi. Selain itu, sebenarnya tidak ada sesuatu yang disebut hubungan saling menghormati antara dia dan Valentino. "Kak, kudengar dia juga kenal Addison. Dia ternyata memenuhi syarat untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek Winsley," kata Eva yang bekerja sama dengan Kristo. "Tidak tahu dia mencuri surat undangan itu dari mana. Kalau ketahuan oleh keluarga Winsley, dia pasti akan tamat. Ayo, kita cepat pergi, agar tidak kena nasib buruk." Kristo mengulurkan tangan untuk menarik Jocelyn dan Eva dengan tatapan meremehkan, seolah-olah Valentino adalah dewa wabah. Namun, Jocelyn malah berbalik dan menghindari telapak tangan Kristo, sama sekali tidak mau ditarik oleh Kristo. "Wajahmu gatal lagi." Tiba-tiba, Valentino melirik Kristo acuh tak acuh. "Apa katamu? Katakan sekali lagi kalau berani." Kristo maju selangkah sambil menatap Valentino dengan tajam dan menunjuk Valentino. Valentino perlahan mengulurkan telapak tangannya, memukul lengan Kristo ke samping dan bertanya, "Wajahmu sudah tidak bengkak, kan? Aku bisa membuatnya bengkak lagi." Saat ini, Rugin melirik Valentino, lalu berkata dengan provokatif, "Kamu boleh coba." Rugin tidak percaya kalau Valentino berani memukul Kristo di sini. Namun, dia juga berharap Valentino akan memukul Kristo. Karena, jika Valentino berani memukul orang di pesta ulang tahun keluarga Winsley, masalahnya akan serius. Pada saat itu, jangankan kalau Valentino adalah anggota asosiasi barang anti kota Vero, bahkan jika ketua mereka datang, Valentino juga tidak akan bisa diselamatkan. Karena itu, sekarang Rugin sengaja membuat Valentino marah. Valentino tersenyum tipis, lalu tiba-tiba berbalik menatap Kristol dan bertanya, "Kamu yakin mau aku memukulmu?" Begitu selesai bicara, muncul cahaya dingin di mata Valentino. Cahaya dingin ini jelas tidak terlihat, tapi seperti kilat dan menghantam hati Kristo dalam sekejap. Tap-tap. Kristo tanpa sadar mundur 2 langkah dengan ketakutan. Kristo telah dipukuli beberapa kali oleh Valentino. Dia benar-benar tidak ingin mengalami rasa sakit yang menusuk tulang sekali lagi. "Lano, jangan sombong. Aku kasih saja, bahkan jika kamu bisa masuk ke pesta ulang tahun ini, kamu bukan apa-apa. Kakek Winsley mengenal kami,
tapi belum tentu mengenalmu. Kristo mengulurkan jarinya sambil memarahi Valentino. Cekcok antara mereka semakin keras dan menarik perhatian penonton dengan cepat. Bahkan anggota keluarga Winsley yang sedang berbicara dengan Jordan juga menyadari situasi di sini. Jadi mereka bergegas ke sini. Addison lebih dulu menghampiri sambil bertanya dengan sedikit cemberut. Ada apa? Ada apa? Addison, kamu datang juga ke sini. Aku akan membubarkan perusahaanmu dalam 3 hari. Kristo tiba-tiba berbalik, lalu menunjuk Addison sambil mengutuk. Sebelum Addison bisa berbicara, Valentino tiba-tiba menjawab. Aku akan membuat keluarga Limindo berlutut memohon padaku dalam waktu 2 hari. Apa katamu? Kata-kata Valentino sepenuhnya membuat Kristo dan Eva marah besar. Valentino benar-benar mengatakan kalau dia mau keluarga Limindo berlutut dan memohon padanya. Apakah dia bercanda? Dia pasti sudah gila. Bahkan Jesslyn merasa kalau kata-kata Valentino terlalu angkuh. Karena bahkan keluarga Duni tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Tuan Muda Limindo, apa yang terjadi? Juandi, putra tertua dari keluarga Winsley, datang dan bertanya. Jordan dari grup global juga menghampiri dan memandang kerumunan dengan sedikit lucu. Berani sekali orang-orang ini membuat masalah di pesta ulang tahun keluarga Winsley. Takutnya tidak akan diselesaikan dengan mudah. Paman Juandi, aku tidak tahu bagaimana orang ini masuk. Setelah datang, dia banyak bicara omong kosong dan tidak menghormati 4 keluarga kecil di kota makmur. Eva bergegas maju, lalu mengeluh kepada Juandi. Oh. Juandi tertegun sejenak, lalu melirik Valentino dengan heran. Juandi benar-benar tidak mengenal Valentino dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Paman Juandi, aku tidak tahu di mana dia mencuri surat undangannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk datang ke sini? Kristo mendengus dingin. Juandi melirik Valentino lagi dengan sedikit curiga. Meskipun keluarga Winsley memiliki banyak koneksi, Juandi sama sekali tidak memiliki kesan terhadap Lanong. Jadi begini Pak Juandi, aku yang mendapatkan surat undangan itu. Addison buru-buru menjelaskan. Kamu? Kamu adalah? Juandi bertanya tanpa sadar. Wajah Addison langsung memerah. Juandi tidak mengenalnya sama sekali. Selain itu, para tamu di sekitarnya, termasuk Jordan yang dari cabang grup global di kota makmur, semuanya merasa lucu. Kristo bahkan tertawa terbahak-bahak, dia merasa sangat gembira di dalam hatinya. Sudah lihat belum, Jesslyn? Temanmu mengenal Addison, lalu kenapa? Di depan 4 keluarga kecil, dia tidak memiliki identitas apapun. Bisik Eva di telinga Jesslyn. Jesslyn menggertakkan giginya, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di dalam hatinya, orang paling hebat yang dikenal Valentino adalah Addison. Jadi, Tuan, bisakah kalian mengeluarkan surat undangan kalian dan menunjukkannya kepadaku? Tanya Juandi tanpa kehilangan keanggunannya. Valentino tidak ragu-ragu, dia segera mengeluarkan surat undangan yang didapatkan Addison. Kristo melihatnya dengan dingin, dia yakin kalau undangan yang ditunjukkan Valentino itu pasti palsu. Namun, Juandi melihatnya dengan hati-hati, menyentuhnya cukup lama, lalu berkata, Maaf, Tuan, ini memang surat undangan dari keluarga Winsley. Aku yang lalai. Satu kalimat itu langsung membuat Kristo dan yang lainnya menjadi kebingungan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin undangan itu adalah yang asli? Selama yang dikeluarkan Valentino adalah undangan asli, tidak peduli dari manapun mereka mendapatkannya, itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuan mereka. Melihat Juandi secara pribadi mengotentikasinya, Kristo dan yang lainnya tidak bisa terus membicarakan tentang surat undangan lagi. Paman Juandi, bahkan jika surat undangan mereka asli, itu tidak berarti kalau mereka datang untuk memberi selamat kepada kakek Winsley, kan? Menurutku, dia sengaja membuat masalah di sini. Dia mau memukul kakakku tadi. Eva segera menambahkan. Saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang keluarga Winsley. Juandi mengangguk,
lalu berkata kepada Valentino dengan sopan. Meskipun dengan statusnya, Juandi sama sekali tidak perlu bersikap sopan kepada Valentino. Namun, hari ini adalah hari ulang tahun ayahnya. Juandi tidak mau membesar-besarkan masalah jika tidak perlu. Valentino melirik Juandi, sikapnya menjadi lebih santai, lalu menyatukan kedua tangannya di depan dada dan berkata, Lano mendengar bahwa keluarga Winsley memiliki koneksi yang luas dan sangat menghargai kontribusi Tuan Besar Winsley kepada negara Nagon. Jadi, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk berkunjung secara khusus, tidak bermaksud membuat masalah. Kata-kata Valentino sangat indah. Tidak hanya menyangkal tuduhan terhadapnya, tapi juga cukup menghormati keluarga Winsley. Dia juga sekalian mendekatkan hubungannya dengan keluarga Winsley. Tidak ada yang bisa menemukan masalah dari kata-katanya. Bab 1123, memangnya siapa kamu? Benar saja, ekspresi Juandi melembut, dia bertanya. Lalu kalian adalah? Paman Juandi, jangan dengarkan kata-katanya yang kedengaran mulia. Dia di sini untuk menghancurkan pesta ulang tahun kakek Winsley. Kurasa dia tidak punya niat baik. Kata Kristo dengan cepat. Begitu Kristo mengatakan itu, Eva dan beberapa wanita setuju secara bersamaan. Bahkan Rujin juga membantu Kristo berbicara. 7 atau 8 orang mengatakan kalau Valentino menyebabkan masalah dan dengan sengaja mengganggu perjamuan ulang tahun. Juandi bukan orang bodoh. Dia tahu sifat Kristo. Namun, dia memperhatikan penampilan Valentino. Semakin diperhatikan, dia semakin memuji Valentino di dalam hati. Menghadapi penghinaan Kristo, Valentino tidak cemas ataupun gelisah, ekspresinya tetap tenang. Tidak ada penjelasan yang terburu-buru, juga tidak ada sedikit pun kemarahan. Valentino terlihat sangat tenang. Anak muda seperti itu kalau bukan terlalu jujur dan tidak dapat menemukan kata-kata untuk menyangkal, berarti dia sangat tenang, sama sekali tidak menganggap penting Kristo dan yang lainnya. Juandi masih tidak tahu orang seperti apa Valentino sebenarnya. Begitukah, Lano? Tanya Juandi. Sedangkan Valentino sedang menunggu Kristo dan yang lainnya selesai memfitnahnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Aku hanya punya dendam pribadi dengan mereka, tidak ada hubungannya dengan keluarga Winsley. Satu kalimat itu membuat Juandi tertegun. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri dan ingin bertepuk tangan. Ketika Kristo dan yang lainnya berusaha keras untuk memfitnah Valentino, Valentino tidak mengatakan sepatah kata pun dan menunggu dengan tenang sampai mereka selesai bicara, mempertahankan sikapnya dan meninggalkan kesan baik pada Juandi. Bagaimanapun juga, kalau ada banyak orang yang bicara bersamaan, itu akan membuat orang merasa kesal dan Juandi juga tidak akan memperhatikan apa yang dikatakan Valentino. Namun, setelah mereka selesai bicara, Valentino baru berkata dengan santai. Dia hanya punya dendam dengan Kristo dan yang lainnya, lalu menjelaskan semuanya dalam sekejap mata. Justru karena Valentino memiliki dendam dengan Kristo dan yang lainnya, mereka menyerang dan memfitnah Valentino seperti ini. Kali ini, Valentino menjelaskannya dengan gamblang. Juandi tidak bisa tidak memperhatikan Valentino, pemuda ini membuatnya merasakan perbedaan besar. Setidaknya, anak-anak tidak berguna seperti Kristo dan Rujin sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Valentino. Tuan Juandi, bisakah aku mengatakan sepatah kata? Tiba-tiba, Jordan maju selangkah, lalu tersenyum penuh arti, tersirat niat mengambil hati dalam senyumnya. Pak Jordan, katakanlah. Juandi tentu saja akan menghormati orang grup global. Jordan mengangguk sambil berkata, Menurutku, lebih baik menjadi teman daripada musuh. Karena semuanya ada di sini, itu berarti semuanya adalah teman keluarga Winsley. Jika ributnya keterlaluan, itu juga tidak akan terlihat bagus dan merusak perdamaian. Lebih baik kejadian ini dimediasi keluarga Winsley. Kedua belah pihak berjabat tangan untuk berdamai. Bagaimana? Pernyataan Jordan sangat lugas. Dia tidak hanya menjadi pusat perhatian, tapi juga mendekatkan diri dengan keluarga Winsley. Hal ini membuat banyak orang berpikir bahwa grup global jelas-jelas mau mulai mengambil tindakan. Lalu sekarang, mereka berani mengintervensi kekuatan kota makmur,
tampaknya mereka sudah siap untuk mulai berkembang. Kalau begitu, menurut Pak Jordan, bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah ini? Kristo mengernyit. Menurut pendapatku, Tuan Lano harus meminta maaf kepada Tuan Muda Kristo. Bagaimanapun juga, martabat 4 keluarga kecil tidak bisa diremehkan begitu saja. Kata Jordan dengan suara rendah sambil tersenyum. Kata-kata itu membuat Kristo dan Rujin sangat gembira. Namun, Valentino sedikit cemberut. Jordan bisa-bisanya mengatakan itu untuk mengambil hati 4 keluarga kecil. Bahkan Juandi sedikit mengernyit. Jika masalah ini ditangani seperti ini, orang lain hanya akan bilang kalau keluarga Winsley tidak adil. Selain itu, ada begitu banyak orang yang menonton hari ini, jadi mereka tidak boleh berbuat seperti itu. Bahkan jika keluarga Winsley tidak ikut campur dalam masalah ini, mereka juga tidak boleh bersikap sembarangan. Kamu menyuruhku meminta maaf kepada Kristo? Sebelum Juandi berbicara, Valentino mengerutkan kening dan menatap Jordan. Bro, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Jordan tersenyum. Di matanya, Valentino sama saja dengan cari mati jika menghadapi keluarga Limindo dan keluarga Duni pada saat bersamaan. Aku berterima kasih pada maksud baikmu padaku, tapi memangnya siapa kamu? Apa kamu juga memenuhi syarat untuk memutuskan bagaimana aku bertindak? Tanya Valentino singkat. Suasana di tempat langsung hening. Jordan, selaku penanggung jawab grup global cabang Kota Makmur, bahkan juga harus diperlakukan dengan sopan oleh Juandi. Namun, Valentino malah berbicara sekasar ini dengan Jordan. Apa dia benar-benar mau membuat masalah di sini? Benar saja, senyum di wajah Jordan perlahan menghilang, ada sedikit kesuraman di matanya. Juandi juga mengernyit, lalu melirik Valentino dengan terkejut, kesan baik sebelumnya tentang Valentino langsung hilang. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Valentino adalah orang yang tenang dan berpotensi hebat. Namun, sekarang tampaknya Valentino adalah orang yang kasar. Bahkan jika kamu tidak puas, kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Lagi pula, orang-orang seperti Jordan menghargai martabatnya lebih dari apapun. Sebagai manusia, sangat penting untuk belajar melihat situasi dengan jelas. Mereka yang tahu situasi adalah orang yang hebat. Jordan dengan paksa menekan amarahnya, lalu berkata dengan suara dalam. Kamu tidak mau menghormati aku? Kehormatan macam apa yang kamu punya di depanku? Kamu membalikan kebenaran, tidak bertanya apa yang benar dan salah, lalu masih memintaku untuk menghormatimu? Valentino membalas Jordan. Kamu berani meremehkan grup global dan berani meremehkanku? Jordan merasa marah. Aku agak penasaran. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, kita tidak kenal satu sama lain. Valentino menggelengkan kepalanya dengan senyum main-main. Kalau begitu, kenapa aku tidak boleh meremehkanmu? Bahkan kalau bosmu, Jackson, ada di depanku, dia juga harus memanggilku Tuan Lanau. Jordan, memangnya siapa kamu? Mata Valentino memancarkan cahaya dingin. Dia meremehkan Jordan dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan aura yang mengesankan. Aura kuat yang tak tertandingi terpancar dari tubuh Valentino, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bagaimana mungkin pemuda yang kurang dikenal di Kota Makmur ini memiliki aura yang sehebat ini? Kristo dan Rujin hampir tertawa pada saat ini. Buatlah masalah, sombong terus. Semakin sombong kamu, Lanau, semakin besar masalahnya dan semakin baik. Jika masalahnya membesar, kami tidak perlu turun tangan sama sekali, grup global dan keluarga Winsley dapat memberimu pelajaran. Bro, kamu sudah keterlaluan. Wajah Jordan muram. Awalnya, Jordan ingin menjadi pusat perhatian, tapi Valentino menamparnya dengan 2 tamparan yang tidak kasat mata, membuat Jordan merasa marah. Apakah aku keterlaluan atau tidak? Coba kamu telepon saja Jackson. Valentino tersenyum penuh arti. Karena mereka memaksanya untuk mengambil tindakan, maka dia akan mengambil tindakan untuk menunjukkan diri kepada mereka.
Bagaimana Jordan bisa mempercayai kata-kata Valentino? Dia langsung mendengus. Omong kosong! Apa kamu memenuhi syarat untuk mengganggu Tuan Jackson? Hahaha! Kristo tertawa. Semua tamu juga tidak bisa menahan tawa. Bagi para pengusaha ini, nama Tuan Jackson bisa dikatakan sudah tidak asing lagi. Manajer umum wilayah Asia Pasifik dari grup global, sumber daya keuangan yang kuat yang Jackson miliki tidak dapat diukur. Bab 1124, Teman Lama. Ada banyak bangunan penting di kota makmur yang semuanya dibangun oleh grup global. Terlepas dari hal-hal lain, dalam hal sumber daya keuangan, bahkan keluarga Winsley tidak memiliki uang sebanyak yang dikendalikan Jackson. Saat ini, Juandi menggelengkan kepalanya, lalu menatap Valentino dan berkata, Bro, kamu benar-benar akan merusak pesta ulang tahun orang tuaku. Valentino terus mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk menghancurkan pesta ulang tahun, tapi tidak peduli apa yang Valentino katakan atau lakukan, semuanya mengganggu pesta ulang tahun. Pak Juandi, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Valentino sambil menghela napas. Apa maksudmu mengatakan yang sebenarnya? Juandi sedikit cemberut. Valentino tersenyum tipis sambil berkata, Sejujurnya, hanya butuh satu kalimat dariku untuk mencabut posisi Jordan. Jadi di hadapanku, dia benar-benar bukan siapa-siapa. Juandi tercengang. Para tamu di sekitarnya menunjukkan ekspresi sinis. Siapapun pernah muda dan sembrono, tapi jangan menganggap seseorang bisa seperti itu selamanya. Mungkin kamu, Lano, punya kemampuan, tapi urusan grup global bukanlah sesuatu yang dapat kamu campuri dengan sesuka hati. Jordan juga marah. Dia tidak menjaga sikapnya lagi, hanya menatap Valentino sambil mendengus dan berkata, Kalau begitu, aku benar-benar ingin lihat bagaimana kamu memecatku. Aku, Jordan, berdiri di sini hari ini. Kalau kamu benar-benar mampu, pecat aku dari posisiku. Kata-kata Jordan keras dan kuat. Karena kamu sangat ingin dipecat, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang dengan nada main-main, tapi itu bukan suara Valentino. Suara itu datang dari luar pintu. Siapa yang berani bicara seperti itu? Jordan memang sudah merasa marah sejak tadi. Ketika mendengar ini, dia langsung murka, lalu melihat keluar pintu dengan dingin. Kamu bahkan tidak mengenalku? Sungguh menakjubkan, saudaraku. Begitu suara itu terdengar, seorang pria muda yang berusia 30-an, mengenakan pakaian kasual, masuk dengan 2 tangan di saku. Di belakangnya, ada 6 pria kekar berpakaian hitam dan seorang sekretaris wanita dengan pakaian profesional berwarna putih. Lebih jauh ke belakang, ada 2 penjaga pintu yang menghentikan mereka dengan panik. Kalian tidak boleh masuk, harus ada surat undangan. Penjaga pintu memandang Juandi dengan gugup sambil menghalangi kerumunan orang itu. Melihat pemuda ini, Jordan membeku sejenak di tempat. Lalu, Juandi tiba-tiba membelalakan matanya, menatap orang yang datang dengan tatapan tidak percaya. Kedua penjaga pintu mengira kalau Juandi marah, lalu buru-buru menghalangi mereka lagi. Belasan satpam di sekitarnya juga menghampiri dan menatap orang-orang ini dengan penuh garang. Berhenti! Tiba-tiba, Juandi berteriak dan buru-buru berjalan menghampiri rombongan itu. Oh, Tuan Jackson! Juandi tersenyum lebar, lalu mengulurkan 2 tangannya ke arah pemuda di depan. Melihat ini, kedua penjaga pintu dan satpam keluarga Winsley langsung berhenti. Mereka tidak berani terus menghalangi orang-orang itu. Selain itu, ekspresi banyak tamu di halaman berubah. Mereka merasa bahwa pemuda ini terlihat agak familiar. Sekarang mereka ingat siapa itu setelah Juandi menyebut namanya. Pria muda berusia 30-an ini adalah manajer umum wilayah Asia Pasifik dari perusahaan multinasional, Grup Global, Jackson. Seluruh cabang Grup Global negara Nagon berada di bawah kendali Jackson seorang. Tidak peduli seberapa kuat Jordan,
Dia tidak lebih dari seorang karyawan di bawah Jackson. Saat ini, Valentino juga terkejut, kemudian tersenyum. Setelah sekian lama, Valentino juga merasa sangat senang karena bertemu dengan Jackson lagi. Sudah beberapa bulan sejak mereka berpisah di kota Neo. Setelah Valentino terpaksa meninggalkan kota Neo waktu itu, Jackson banyak membantunya secara diam-diam. Valentino akan mengingat kebaikan itu. Meskipun Jackson melakukannya demi keuntungan, tapi dia benar-benar melakukan sesuatu untuk Valentino, ini tidak dapat dihapus oleh siapapun. Saat ini, Jordan merasa seperti tersengat listrik. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Jackson akan muncul di pesta ulang tahun keluarga Winsley saat ini. Ini, Tuan Jackson! Jordan berteriak ketakutan. Jackson tidak terburu-buru berbicara dengan Jordan, seolah-olah Jordan tidak layak disebut sama sekali. Pak Juandi, aku tidak punya surat undangan. Apakah aku bisa masuk ke sini? Jackson pertama-tama melirik Valentino, lalu berjabat tangan dengan Juandi. Tentu saja. Ini merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Winsley. Tuan Jackson, silakan. Juandi tersenyum tulus, lalu segera mengundang Jackson untuk masuk ke halaman. Jackson mengucapkan terima kasih, kemudian berjalan lurus ke arah Valentino. Saat melewati sisi Jordan, langkah kaki Jackson perlahan-lahan berhenti. Tuan Jackson, saya pikir Anda tiba sore hari ini. Jordan buru-buru menjelaskan dengan wajah sedih. Tadi malam, tidak tahu kenapa Jackson tiba-tiba menelepon dan bilang akan datang ke kota makmur hari ini. Jordan berpikir kalau Jackson pasti tiba di sore atau malam hari, siapa sangka dia datang sepagi ini. Aku sudah lama tidak bertemu teman lamaku. Ketika aku dengar berita tentang teman lamaku, aku tentu saja harus datang ke sini semalaman. Adapun kamu, sepertinya kamu sedikit tidak puas dengan posisi ini. Kalau begitu, tidak usah kerja lagi, akan ada orang yang menggantikanmu. Setelah Jackson selesai berbicara dengan ringan, dia lanjut berjalan. Semua orang di sekitar tercengang. Teman lama Jackson? Siapa itu? Orang yang bisa berteman dengan Jackson dan membuat Jackson datang ke kota makmur dalam semalam untuknya pasti orang penting dengan status tinggi, kan? Tuan Jackson, saya hanya bercanda. Itu karena bocah ini sangat menyebalkan. Dia bilang kalau dia ingin menyingkirkanku dari posisiku. Itu hanya masalah satu kalimat. Aku sangat marah, makanya aku bicara begitu. Jordan buru-buru menjelaskan dengan tidak jelas sambil tersenyum pahit. Dia berbicara sambil mengulurkan tangannya ke arah Valentino. Oh, bocah ini yang bilang? Jackson memandang Valentino dengan terkejut. PVFT. Sekretaris wanita di samping Jackson tidak bisa menahan diri dan langsung tertawa. Meskipun Valentino mengenakan topeng saat ini, sekretaris wanita itu juga tahu kalau orang yang dicari Jackson adalah Valentino. Ya, bocah ini yang bilang. Dia juga bilang, bahkan Tuan Jackson, Anda juga harus memanggilnya Tuan Lano dengan hormat. Jordan dengan cepat melimpahkan semua tanggung jawab pada Valentino. Benarkah? Jackson terlihat tertarik. Betul, Tuan Jackson. Jordan sama sekali tidak memperhatikan ekspresi lucu di wajah Jackson. Jackson tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan menuju Valentino. Plak! Di depan publik, keduanya langsung mengulurkan telapak tangan dan saling berjabat. Semuanya terjadi dengan begitu alami. Lama tidak bertemu. Valentino tersenyum tipis. Jackson menghela napas, lalu mengulurkan tangan untuk memeluk Valentino. Temanku tersayang, kamu tidak tahu seberapa besar tekanan yang aku alami waktu itu. Bisik Jackson di telinga Valentino. Kata-kataku masih sama. Selama kamu, Jackson, ada di grup global akan selalu menjadi teman asosiasi Valentino Empire dan temanku. Bab 1125, Tuan Besar Winsley. Valentino juga berkata dengan pelan. Oke. Jackson menepuk punggung Valentino, kemudian keduanya melepas pelukan.
Semua orang di sekitar tercengang melihat adegan ini. Jackson berjabat tangan dan berpelukan dengan anak bernama Lano ini. Sepertinya hubungan mereka sangat dekat. Apa yang sedang terjadi di sini? Tuan Jackson, ini. Jordan berteriak dengan suara gemetar. Dia merasa seperti disengat listrik. Oh, sepertinya aku harus mengenalkanmu pada Tuan Lano, teman lamaku. Kemarin saat di Pulau Quen aku mendengar berita ini, lalu segera bergegas ke Kota Makmur. Tapi sepertinya kamu meremehkan temanku. Jackson berbalik perlahan, lalu menatap Jordan. Jordan terkejut, dia dengan cepat menjelaskan. Aku tidak meremehkan temanmu, Tuan Jackson. Tidak meremehkan? Bahkan aku harus memanggilnya Tuan Lano. Dari tadi, kamu menyebutnya bocah. Kalau ini bukan meremehkan, apa namanya? Tanya Jackson acuh tak acuh. Pertanyaan ini membuat Jordan langsung menutup mulutnya, tidak berani berdalih lagi. Wah! Seketika, ada semburan udara dingin di seluruh halaman. Christo, Rugin dan Jordan tercengang di tempat pada saat yang bersamaan. Jaslyn tercengang, termasuk Addison dan lainnya juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Valentino benar-benar mengenal Jackson. Sebenarnya ada berapa banyak informasi yang dirahasiakan Valentino? Berapa banyak koneksi yang dia punya? Kata-kata Valentino saat itu terdengar dalam benak Jaslyn lagi. Namaku, Lano. Begitu nama ini disebutkan, semua orang di dunia akan jadi bawahan setiaku. Bahkan jika Jackson ini bukan bawahan Valentino, sudah jelas mereka bukan teman biasa berdasarkan kedekatan mereka berdua. Saat ini, Juandi juga sedikit terpana, entah kenapa dia merasa kagum. Apa yang tadi Valentino katakan adalah kenyataan. Tadi Juandi sama sekali tidak percaya, dia hanya merasa kalau Valentino sedang menyombongkan diri dan membual. Namun, sekarang Jackson muncul secara pribadi dan mengonfirmasi hal ini, tidak ada yang berani meragukannya. Meskipun nama Lano tidak terkenal di Kota Makmur, koneksi di belakangnya benar-benar menakutkan. Tuan Jackson, aku tidak tahu kalau Tuan Lano adalah temanmu. Tolong maafkan perlakuanku yang kasar sebelumnya. Juandi juga orang yang cerdas. Melihat ini, dia buru-buru datang untuk menebus kesalahannya. Tidak apa-apa, Pak Juandi. Aku juga sudah bilang ini hanya dendam pribadiku. Aku sudah mengganggu pesta ulang tahun keluarga Winsley. Tolong maklumi aku. Pernyataan Valentino membuat Juandi sekali lagi merasa sangat nyaman. Oke. Kalau begitu ayo cepat duduk. Perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Aku akan meminta Tuan Besar untuk segera keluar. Juandi melirik jam, lalu buru-buru mempersilakan semua orang untuk duduk. Rugin dan Christo saling memandang, lalu membawa Eva dan yang lainnya berjalan ke samping. Dengan adanya Jackson saat ini, bahkan jika mereka ingin membuat masalah, mereka juga tidak mungkin bisa melakukannya. Juandi bahkan bersikap lebih baik terhadap Jackson daripada Rugin. Selain itu, saat ini Jordan tidak tahu harus pergi atau diam di tempat. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia menggertakkan giginya sambil berjalan menuju Jackson. Tuan Jackson, aku. Namun, setelah dia berjalan beberapa langkah, dia dihentikan oleh beberapa pengawal, jadi tidak mungkin baginya untuk maju lagi. Kemudian, Jackson, Valentino, Jaslyn dan Addison duduk di meja sambil mengobrol. Sekretaris wanita di samping yang terus mengikuti Jackson dengan cermat melayani mereka. Para bos besar lainnya di Kota Makmur menatap Valentino dengan lekat, kemudian membubarkan diri. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan mengingat nama Lano. Valentino dan Jackson sudah lama tidak bertemu. Setelah duduk, mereka secara otomatis mengobrol tentang masa lalu, sementara Addison menemani dengan hati-hati di samping. Jaslyn duduk dengan gelisah, karena bagaimanapun juga, orang penting seperti Jackson memiliki aura yang sangat kuat. Meskipun Jaslyn adalah putri dari 4 keluarga kecil, jika dibandingkan dengan grup global, mereka masih kurang kuat. Berbeda dari suasana di sini, di sisi Christo sana terlihat agak muram.
Apa-apaan ini? Sebenarnya siapa dia? Kalau dia kenal anggota asosiasi barang antik, itu tidak masalah. Tapi bagaimana dia bisa kenal dengan Tuan Jackson? Kristo memaki dengan geram. Kenapa dengan Tuan Jackson? Dia hebat, ya? Jawab Eva tidak terima. Diam kamu! Jackson adalah kepala grup global di seluruh Asia. Aku beritahu kamu, grup global pasti sangat populer jika memulai bisnis di negara Nagon. Berapa banyak masalah pengangguran yang bisa mereka selesaikan? Kita bisa menyentuh Lanau, tapi Jackson tidak boleh. Karena para atasan negara Nagon akan mencari cara untuk menjamin keselamatannya. Mengenai ini, Kristo memahami situasinya dengan sangat jelas. Rujin juga tidak mengatakan apa-apa, dia setuju dengan kata-kata Kristo. Meskipun Jackson hanya seorang pengusaha, dia adalah pengusaha sukses. Para atasan juga sangat menghargainya. Kenapa? Karena cukup satu kalimat darinya, Jackson bisa berinvestasi dalam mendirikan cabang di kota tertentu di negara Nagon dan membangun proyek pengembangan seperti gedung komersial skala besar. Hal itu akan segera mendorong peningkatan PDB secara besar-besaran, juga akan menyelesaikan masalah pengangguran banyak orang. Selain itu, juga dapat meningkatkan pendapatan pajak. Seperti itulah kemampuan seorang pengusaha sukses. Bisakah pengusaha seperti itu diabaikan? Jadi, identitas Jackson sepertinya hanya seorang pengusaha, tapi sebenarnya lebih dari itu. Kita tidak boleh menyentuh Jackson, tapi Valentino masih harus dilawan. Aku tidak percaya kalau Jackson akan menyinggung kita, 4 keluarga kecil, demi seorang teman. Rujin menggertakkan giginya. Rujin terus-menerus mencari masalah dengan Valentino dan terus-menerus dipermalukan Valentino. Hal itu tidak hanya membuatnya melupakan idenya, tapi membuatnya semakin marah. Dia ingin menghancurkan Valentino hingga berkeping-keping. Sialan! Kita harus berurusan dengannya. Selama ini, siapa yang pernah mengalahkan kita di kota makmur? Kristo juga bertanya sambil mendengus dingin. Rujin dan Kristo mulai mendiskusikan rencana untuk terus menargetkan Valentino. Perjamuan ulang tahun berlanjut, tapi suasananya agak berbeda. Untuk meramaikan suasana di tempat, Juandi meminta aktor terkenal yang diundang secara khusus untuk tampil di atas panggung. Ketika suasana sudah cukup baik, semua orang di keluarga Winsley berkumpul untuk menyambut Tuan Besar Winsley. Ketika Tuan Besar Winsley keluar, semua tamu berdiri untuk menyambutnya. Baik itu Valentino atau Kristo dan yang lainnya, mereka semua berdiri untuk menyambut dan menunjukkan rasa hormat mereka kepada Tuan Besar Winsley. Bagaimanapun juga, waktu itu para tetua ini telah memberikan banyak kontribusi kepada negara Nagon. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa harmoni dan stabilitas yang dimiliki negara Nagon saat ini semua didapatkan oleh orang-orang tua ini, melalui tembakan demi tembakan. Segera, seorang pria tua berambut abu-abu yang mengenakan pakaian mewah, perlahan-lahan berjalan keluar dengan bantuan orang keluarga Winsley dan tongkat di tangannya. Tuan Besar Winsley sudah beruban dan penuh kerutan di wajahnya. Dia terlihat tua. Namun, sepasang matanya yang sedalam jurang itu seperti kilatan petir, siapapun yang meliriknya tanpa sadar akan merasa takut.